Halo, saya apoteker Kang Daewon. Hari ini saya ingin membahas mengenai kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Waktu yang tepat bagi seorang anak untuk tumbuh dengan baik adalah 1000 hari pertama. Ini bukan berpatokan pada 1000 hari pertama setelah anak lahir. Tapi ini mengacu pada 270 hari di dalam rahim ibu dan 2 tahun setelah kelahirannya. Dengan kata lain, sampai bayi berusia 2 tahun. Periode ini sangat penting. Karena saat itulah tubuh dan otak berkembang cepat dalam hidupnya. 2 tahun setelah lahir, otak bayi akan tumbuh 2 kali lipat. Setelah 3 tahun, ia akan tumbuh hingga 85% dari bentuk dewasanya. Pertama, mari kita bahas nutrisi penting untuk bayi selama dalam masa kandungan. Wanita sering dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat setelah menikah. Ini adalah vitamin yang diperlukan pada masa kehamilan. Tadi saya sempat menyebutkan asam folat. Karena asam folat adalah salah satu vitamin B. Tidak seperti vitamin lainnya, vitamin B memiliki sekelompok 8 komponen. Salah satunya adalah vitamin B9, yaitu asam folat. Banyak dedaunan hijau yang kaya akan asam folat. Zat ini memainkan peran penting selama kehamilan, karena berhubungan dengan cacat pada tabung saraf janin. Tabung saraf adalah kelompok yang nantinya akan menjadi sumsum tulang belakang dan otak. Pada tahap awal, tabung terbentuk saat janin meringkuk dalam lingkaran. Ketika terjadi masalah selama proses ini, itu disebut cacat tabung saraf. Nantinya, hal ini dapat bermasalah pada otak dan sumsum tulang belakang. Dalam skenario kasus terburuk, dapat menyebabkan anencefali. Sejauh ini tidak ada penyebab spesifik yang ditemukan untuk cacat tabung saraf. Sejauh yang kita ketahui, asam folat adalah vitamin esensial untuk pembelahan sel. Selama kehamilan, kebutuhan asam folat meningkat. Jadi jika Anda cukup mengonsumsi asam folat, cacat tabung saraf dapat dicegah. Juga mencegah anemia pada ibu hamil. Jadi penting untuk ibu hamil untuk mengkonsumsinya. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan untuk mengonsumsi ini dari 2 bulan sebelum kehamilan sampai masa laktasi. Dosis yang dianjurkan adalah 400 mikrogram sebelum kehamilan, 600 mikrogram selama kehamilan, dan 550 mikrogram selama menyusui. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa daun hijau kaya akan asam folat. Namun, sulit untuk mengonsumsi daun dalam jumlah yang disarankan. Jadi, akan lebih baik untuk konsumsi melalui suplemen. Selanjutnya saya ingin membahas tentang nutrisi yang baik untuk anak usia dini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa 2 tahun pertama adalah saat otak tumbuh paling cepat, bukan? Inilah sebabnya mengapa anak-anak harus mengonsumsi nutrisi agar otaknya tumbuh dengan baik. Salah satu nutrisi yang penting adalah DHA. DHA adalah sejenis asam lemak omega 3. Omega 3 terkenal untuk membantu mencegah penyakit kardiovaskular pada orang dewasa. Ini juga merupakan komponen penting yang membentuk membran sel otak. Tetapi pada tahun 2018, Lembaga Nutrisi Korea menemukan bahwa 91,8% bayi mengonsumsi kurang dari asupan yang dianjurkan. Asupan yang direkomendasikan untuk omega 3 adalah 500 mg untuk bayi hingga 12 bulan dan 700 mg untuk yang berusia 12 hingga 36 bulan. ASI dan minyak ikan banyak mengandung omega 3. Tetapi jika ASI sulit untuk keluar atau Anda tidak banyak mengonsumsi minyak ikan, tidak perlu khawatir. Ada banyak produk omega 3 yang dijual untuk anak-anak, sehingga Anda dapat mengonsumsinya. Tidak hanya perkembangan otak bayi yang penting, tetapi juga pertumbuhan tinggi badan mereka. Orang berpikir hanya orang tua yang tinggi yang bisa membuat tubuh anaknya menjadi tinggi. Namun, lingkungan juga berpengaruh besar, jadi jangan menyerah. Anda hanya perlu ingat 3 faktor dari lingkungan. Faktornya adalah olahraga, nutrisi, dan tidur. Dengan kata lain, bermain, makan, dan tidur nyenyak. Ada waktunya untuk ini semua. Ini biasa disebut dengan golden time dalam pertumbuhan tinggi badan. Kapankah waktu ini tiba? Anda mungkin berpikir pertumbuhan yang cepat terjadi adalah pada masa remaja. Tapi sebenarnya ada pada masa di sekolah dasar, yaitu di usia 7-12 tahun. Sebelum anak kita berkembang pada masa remaja mereka, pondasi nutrisi mereka harus sudah dibangun di usia ini. Saya akan memberitahu Anda nutrisi apa saja yang sangat penting. Nutrisi yang perlu Anda perhatikan secara khusus adalah protein, kalsium, dan zat besi. Protein dapat dikonsumsi dengan mudah melalui daging, ikan, produk susu, dan kacang-kacangan. Yang perlu Anda perhatikan adalah kalsium dan mineral dengan zat besi.
Ada 11 jenis mineral. Seperti kalsium dan zat besi diketahui penting untuk pertumbuhan. Secara khusus, zat besi menyusun hingga 2% dari tubuh kita. Ini diperlukan dalam pertumbuhan tulang, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Namun, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2013, ditemukan bahwa 70-80% anak-anak dan remaja kekurangan asupan kalsium. Asupan kalsium yang dianjurkan untuk anak pada usia sekolah adalah 700 hingga 900 mg. Dan jika Anda mengonsumsi vitamin D, maka ini akan membantu Anda untuk penyerapan. Vitamin D dibuat di dalam tubuh dari paparan sinar matahari. Tapi terjadi penurunan ketika beraktivitas di luar ruangan, maka jumlah yang dihasilkan tubuh kita tidak cukup. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi kalsium dan vitamin D. Tubuh kita tidak memiliki zat besi yang banyak, tetapi kita butuh untuk hematopoiesis untuk pembentukan otot. Perkembangan otot terjadi paling banyak selama fase pertumbuhan, terutama untuk anak perempuan, perlu lebih banyak zat besi yang dibutuhkan untuk memulai menstruasi. Tetapi sebuah penelitian menemukan bahwa sebagian besar anak-anak tidak mengonsumsi asupan zat besi dengan kadar yang seharusnya. Oleh karena itu, mereka perlu mengonsumsi daging yang kaya dengan zat besi. Jika memang belum cukup, maka mereka dapat mengonsumsi suplemen zat besi. Akan lebih baik jika mereka mengonsumsi vitamin C, karena ini akan membuat zat besi lebih mudah untuk diserap ke dalam tubuh. Jadi memang sebaiknya mereka mengonsumsi buah-buahan atau suplemen. Tapi ada hal yang perlu diwaspadai. Karena tujuan penyerapannya sama, yaitu untuk kalsium dan zat besi, tubuh akan memblokir penyerapan tersebut jika dikonsumsi dalam waktu yang sama. Nah, maka caranya adalah Anda bisa mengonsumsi zat besi sebelum vitamin C dan konsumsi kalsium setelah vitamin D. Kita telah membahas nutrisi untuk pertumbuhan otak dan tinggi badan. Aspek nutrisi eksternal juga penting, seperti membaca, berbicara, bernyanyi, dan bermain dengan mereka ketika bayi sedang proses merangsang otak. Oleh karena itu, hal ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Dan olahraga kardiovaskular dan anaerobik dapat membantu melepaskan hormon pertumbuhan anak. Baiklah, sekian penjelasan saya hari ini. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam pertumbuhan anak. Terima kasih.